Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, berjumpa dengan saya Dwi Widya. Tentunya dalam dialog khusus iNews Bali. Pemirsa, tak bisa dipungkiri Kabupaten Badung tidak bisa terlepas dari sektor pariwisata. Hal tersebut berdampak pada alih fungsi lahan yang masif dilakukan dan tidak bisa dibendung lagi. Termasuk juga adanya isu ancaman global atau krisis ekonomi global, salah satunya yang mengancam sektor pangan. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, Kabupaten Badung sudah memiliki terobosan baru khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, yakni dengan mewujudkan brand beras Badung. Dan terkait hal tersebut, dalam dialog khusus kali ini, kita akan mengangkat topik brand beras Badung, dari Badung untuk Badung. Dan saya sudah bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk narasumber pertama kita dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Bapak Iwayan Wijana. Apa kabar hari ini, Pak? Baik. Baik ya, luar biasa. Kemudian ada Kadis Perikanan Kabupaten Badung, Bapak Inyoman Suwardana. Dan yang terakhir, Kadis Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, Bapak Imade Widiana. Ya, Swastiastu. Swastiastu, Bapak-bapak. Ya. Semoga Swastiastu, sehat selalu dan Swastiastu. pastinya bersemangat untuk mengikuti dialog hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita dan membahas lebih dalam dan lebih jauh lagi terkait dengan brand beras Badung, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Terobosan baru dilakukan pemerintah Kabupaten Badung guna menjaga ketersediaan pangan, salah satunya beras. Langkah ini dilakukan sekaligus sebagai upaya menekan laju inflasi daerah. Brand yang diberi nama beras Badung ini langsung menyerap dengan membeli gabah petani melalui Perumda Pasar dan Pangan. Gabah akan melalui proses penyosohan dan memanfaatkan sejumlah penggilingan padi yang ada di Kabupaten Badung. Sasaran penyaluran beras ini untuk sementara diperuntukkan ASN di Kabupaten Badung yang telah dimulai bulan Mei ini. Meski distribusinya baru dimulai, pemerintah memastikan produk beras yang dijual berkualitas premium yang dijual di bawah harga standar. Harapannya dengan cara ini akan mempengaruhi semakin meningkatnya pendapatan petani. Baik, itu dia tadi sedikit tayangan terkait dengan brand beras Badung. Dan saya akan langsung menuju ke Bapak Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung terlebih dahulu, berbicara terkait dengan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Badung. Jadi Kabupaten Badung sudah memiliki upaya, yaitu brand beras Badung. Boleh dijelaskan kepada masyarakat, sebenarnya itu apa dan apakah sudah berjalan? Ya, baik. Terima kasih. Di tengah kemajuan sektor pariwisata, sektor pertanian kita di Bali mendapat tantangan yang cukup serius. Salah satunya adalah terkait dengan ancaman alih fungsi lahan, kemudian juga terkait dengan tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun, kemudian SDM petani, rata-rata umur petani yang sudah semakin menua, kemudian akses pasar, serta yang tidak kalah seriusnya juga adalah terkait dengan fluktuasi harga. Nah, pada saat musim panen raya, seharusnya petani kita menikmati keuntungan dari hasil menjual produk-produk pertanian yang dihasilkan. Namun kenyataannya justru pada saat panen raya, harga komoditi pertanian seringkali di pasaran mengalami penurunan atau bahkan jatuh. Nah, disinilah barangkali petani sering merasa dirugikan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Bupati Badung memiliki komitmen untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh para petani kita. Beliau memiliki komitmen bela beli petani, yaitu bagaimana kita bisa membela petani dengan cara membeli produk-produk pertanian, hasil-hasil pertanian, komoditi yang dihasilkan oleh para petani kita, sehingga nanti hasil produksi itu bisa diserap oleh masyarakat. Nah, salah satu komitmen beliau itu diwujudkan dalam bentuk program Beras Badung. Program Beras Badung ini bertujuan adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Badung bisa menyerap gabah yang dihasilkan oleh para petani,
kemudian diolah menjadi beras bekerja sama dengan para pengusaha RMU. Kemudian beras yang dihasilkan tersebut dipasarkan kepada para pegawai yang ada di Kabupaten Badung. Oke. Dengan demikian harapannya adalah para petani memiliki keyakinan bahwa gabahnya akan dibeli oleh pemerintah, kemudian gabahnya ini juga akan diproses sedemikian rupa oleh RMU untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Di sisi lain juga diharapkan nanti para pegawai akan menerima beras yang berkualitas. Nah, dengan demikian diharapkan nanti petani kita bisa tetap eksis, ya, melaksanakan pengabdiannya di sektor pertanian. Hal ini juga akan berdampak kepada untuk menekan alih fungsi lahan. Saya kira itu. Oke, berarti salah satu tujuan mulia dari adanya brand beras Badung ini adalah untuk agar petani sejahtera, Ya, seperti itu ya, dengan betul. bela beli petani. Ya. Berarti sudah diperjualbelikan untuk beras Badung sendiri atau seperti apa? Ya, untuk beras Badung ini sudah mulai bulan ini sudah dilakukan, para pegawai sudah menerima beras. Nah, jadi kita harapkan di samping tentunya nanti kalau program beras Badung ini berhasil, juga tentu tidak tertutup kemungkinan model seperti ini akan dikembangkan untuk komoditi-komoditi lain. Oke. Seperti barangkali cabai, bawang merah, jagung, dan sebagainya dengan model seperti beras Badung ini. Dengan demikian ada kepastian pasar bagi para petani kita. Ya, disitulah nanti peran pemerintah dalam hal ini melalui PD Pasar dan Pangan Hun Badung diharapkan nanti betul-betul bisa menyerap, ya. Untuk kesempatan pertama ini adalah menyerap gabah petani. Kemudian nanti kalau ini sukses kita akan coba dorong juga untuk dikembangkan di komoditi-komoditi yang lainnya. Oke, berarti ada kepastian ya, kepastian untuk pasar, ya. para petani Ya. seperti itu, agar semua hasil panennya Ya, bisa betul, terserap oleh terserap pemerintah. oleh pemerintah. Baik, kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, selain beras, tentunya juga disokong dengan ikan di Dinas Perikanan sendiri ya. Jadi untuk Bapak Dinas Perikanan sendiri, apa saja program yang dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan Kabupaten Badung? Baik, terima kasih. Kita sebenarnya di Dinas Perikanan ya tidak lepas dari Dinas Pertanian. Karena sebenarnya kata pertanian itulah pertanian dalam arti luas. Kalau tadi Pak Kadis Pertanian menyampaikan pertanian ya memfokus pada beras. Kalau kita di perikanan khusus kepada perikanan yang tentunya beras, kalau masyarakat Kabupaten Badung hanya mengkonsumsi beras saja kan tidak pasti ini. Iya. Jadi harus ada lauknya. Salah satunya itu adalah ikan. Ya memang kalau kita lihat dari visi misi daripada Bapak Bupati, khususnya misi yang ke-8 itu memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan sumber daya alam. Nah, di situ kita menyokong juga dari Dinas Pertanian, terutama dalam sektor perikanan. Bagaimana konsep kita menjadikan genangan-genangan air, waduk, sungai yang sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Kita kan sekarang Dinas Perikanan Kabupaten hanya lebih mengarah kepada perikanan budidaya, perikanan darat. Jadi genangan air itu kita upayakan untuk bisa memelihara ikan-ikan yang ada di genang-genangan tersebut. Nah, apalagi kemarin dalam situasi COVID-19 yang tahun 2020, salah satunya di sektor perikanan yang memang tidak boleh dikatakan tidak terlalu terkena dampak langsung. Dan bahkan masyarakat Kabupaten Badung yang sementara diberhentikan menjadi bekerja di tempat usahanya dia membudidaya ikan. Jadi kami dari sektor perikanan justru menyupport daripada apa yang memang sudah dilakukan oleh rekan kita di Dinas Pertanian dan Pangan. Saya kira demikian. Saling support ya antar Iya, dinas saling ya Pak, support itu jadinya, ya. suatu kewajiban juga. Iya, karena Oke. tidak boleh lepas kita Betul. antara pertanian dengan perikanan. Iya. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang solid, Iya. yang baik Kalau seperti dalam itu ya. bahasa istilahnya kita, dalam bahasa Balinya itu, kalau pertanian kan nasinya. Kalau kita B-nya, mudah-mudahan kalau digabung menjadi sesuatu yang bagus, bukan yang jelek. Nasi tambah B kan nasib jadinya. Demikian. Oke, nasi dan B jadi nasib. Oke, selanjutnya kalau dari Dinas Koperasi, Bapak Made. Nah, kalau seandainya ini produknya ini sudah terkumpul, bagaimana untuk pemasarannya? Berarti Dinas Koperasi terkait dengan pemasarannya seperti apa, Ya, Bapak Made? baik Mbak Widya, ya terkait dengan apa fungsi kami ya di dinas yang mengampu daripada
fungsi pemasaran, ya, khususnya di bidang perdagangan, ya. Jadi kami mengampu di koperasi, UKM, dan perdagangan. Nah, khusus di bidang perdagangan, ya, beliau-beliau ini merupakan di hilir. Kami merupakan di hulunya. Beliau ini adalah di hilir, kami adalah di hulunya. Ya, terbalik tadi. Maaf. Ya, jadi oleh sebab itu keterkaitannya kita ini merupakan cross cutting program yang tidak bisa terlepaskan, ya, dari pertanian, perikanan, lanjut ke perdagangan, ya, merupakan cross cutting program yang harus bersinergi terus, ya. Nah, terkait dengan pemasarannya, khusus menyangkut masalah branding beras Badung, kan itu kita bicarakan lebih awal. Nah, ini merupakan terobosan pertama yang merupakan kebijakan Bapak Bupati yang harus kita kawal secara bersama-sama. Ya, karena untuk sementara sih pemasarannya baru uji coba untuk di kalangan para pegawai. Ya, pegawai kita itu banyaknya 16.171 pegawai. Ya, jadi kebutuhan beras untuk sebulan itu kita membutuhkan 130 ton per bulan. Ya, 130 ton. Ini yang harus disediakan setiap bulan untuk secara kontinu para pegawai ini ya didistribusikan mulai tanggal 15. Ya, setiap tanggal 15 sudah mulai didistribusikan. Ini uji coba kemarin ya untuk bulan ini, bulan Mei, dan pegawai saya monitoring ya. Ada hanya beberapa dinas yang belum, ya, termasuk SD-nya. Ya, ini karena kita terpadu di dalam satu tim pengadaan beras pegawai. Nah, itu jadi kebutuhan beras sangat tinggi, itu baru di kalangan pegawai. Ya, belum lagi kita bisa pasarkan nanti di koperasi, di BUMDes, di BUMDA, kan banyak banget. Ya, pangsa pasar tersedia. Betul. Tapi ini merupakan uji coba dulu. Ya, saya kira demikian. Dan mungkin dalam waktu dekat akan segera ya didistribusikan kepada masyarakat luas. Siap. Seperti itu. Ya. Jika mendapat respon yang baik juga. Oke, selanjutnya dan untuk segmen berikutnya kita akan bahas lebih detail terkait dengan bagaimana sih kualitas beras yang ditanamkan dari pemerintah Badung sendiri untuk nanti bisa didistribusikan kepada masyarakat. Kita akan bahas di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, kembali lagi di Dialog Khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya dan juga 3 narasumber yang akan membahas terkait dengan ketahanan pangan sebagai kebutuhan masyarakat. Jadi menyambung perbincangan kita tadi, jadi salah satu tujuan dari brand beras Badung ini adalah untuk menyerap hasil panen yang didapatkan oleh para petani. Nah, kalau dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, bagaimana nih usahanya untuk memberi pemahaman ke petani yang harus komit dengan hasil akhirnya, kualitasnya supaya tidak turun dan tidak boleh sembarangan seperti itu? Ya, memang ini yang memang kita terus jaga terkait dengan kualitas. Karena kan nanti konsumen kita butuh beras yang berkualitas. Nah, oleh karena itu kami di Dinas Pertanian bersama dengan para penyuluh tentu bertugas untuk mendampingi bagaimana para petani itu bisa melakukan teknik budidaya, kemudian memilih varietas yang kita arahkan, kemudian melakukan pengendalian hama, serta teknik pasca panen untuk bisa mendapatkan gabah secara optimal, serta nanti bisa diproses untuk menjadi beras yang berkualitas. Nah, tugas kami di situ. Nah, kami senantiasa memberikan pendampingan kepada para petani, kemudian mengarahkan petani untuk memanfaatkan varietas-varietas yang kita sesuaikan juga dengan situasi musim, ya, sehingga nanti kita harapkan dengan teknik budidaya, dengan varietas yang sudah kita tentukan, kemudian dengan jadwal panen yang sudah kita tentukan, kita harapkan nanti menghasilkan gabah yang berkualitas. Tentu pada akhirnya juga adalah bagaimana nanti menghasilkan beras yang berkualitas. Nah, dalam rangka untuk menjaga kepercayaan pasar. Kan ini yang penting. Nah, selama ini kan masyarakat bisa memilih kualitas beras seperti apa yang mereka inginkan. Jangan sampai nanti beras yang kita produksi justru kualitasnya kalah dengan beras-beras yang sudah ada di pasaran. Nah, nanti tentu kita berharap bahwa
dengan adanya kontrol quality yang bagus, kemudian juga dengan pengiriman yang tepat waktu. Nah, di situ kita harap beras Badung ini nanti bisa bersaing di pasaran. Selalu diberikan pendampingan Ya. kepada para petani ya, Betul. untuk bisa menghasilkan kualitas Kualitas. yang luar biasa, yang bagus, Yang bagus, ya. dan juga konsisten seperti Ya. itu. Mungkin sedikit Mbak Widya, kalau kita kaitkan dengan konsep pertama kita memberikan beras kepada pegawai, kerasa kita dari Pak Bupati sendiri sudah membentuk tim. Ya, kebetulan ketuanya kan dari Kepala Brida Pak Kadis, Pak Kadis. Dan ada juga beberapa perangkat daerah, staf ahli dan asisten juga. Nah, di situ fungsinya adalah mengontrol ya, mengontrol daripada tahap pertama bagaimana beras yang diberikan kepada pegawai di Kabupaten Badung itu. Termasuk Kalau memang hari- dia kurang hari- atau hari gimana Senin kan pun gitu juga ya. kita akan Ya, evaluasi. itu yang jadi setiap ini pertama mungkin di bulan-bulan berikutnya dievaluasi. Itu sudah ada tim, tadi tidak memfokus kepada Dinas Pertanian, Ya, juga mungkin betul. dari PD Pasar dan juga pangan juga yang berperan juga di sini. Barangkali demikian dari Pak Selalu Kadis, ada ya. kontrol dan juga Iya. ada evaluasi ya, Selain memang supaya oleh penyuluh di Betul. pertanian, juga kita dari pemerintah juga mengontrol. Biar tidak nanti dari para pendistributor itu bermain di situ gitu loh. Dan itu juga bukan tanggung jawab dari pertanian Ya, saja, tapi ya. seluruh dinas terkait juga Ya. bisa ikut Ya, serta ya. seperti itu. Oke, kalau untuk dari Bapak sendiri, berapa banyak konsumsi beras Pak di Badung ini? Ya, kalau kita lihat data tahun 2022, jumlah penduduk Badung sekitar 549.000. Jadi kebutuhan beras setiap tahun itu sekitar 48.200 ton. Nah, sedangkan produksi beras kita tahun 2022 itu sekitar 69.400 ton. Jadi kita masih ada selisih surplus sekitar 21.000 ton setiap tahun. Nah, ini tentu ini juga merupakan sebuah potensi yang nanti beras Badung ini bisa dikembangkan untuk dipasarkan tidak saja di pegawai, itu kita harapkan juga nanti bisa masuk ke para pengusaha hotel, restoran, kemudian di koperasi, di badan usaha milik desa dan sebagainya. Dengan demikian tentu kita berharap gabah dari Badung itu yang selama ini diisukan juga keluar Bali, itu tidak akan terjadi lagi. Kita harapkan nanti para pengusaha RMU kita bisa menyerap seluruh gabah yang dihasilkan oleh petani. Dengan demikian petani memiliki keyakinan bahwa gabahnya akan diserap oleh pasar gitu. Baik, berarti memang sudah mencukupi ya Ya. sejauh ini ya Sejauh untuk ini mencukupi. produksi berasnya seperti itu. Kalau dari Dinas Perikanan sendiri bagaimana? Terkait dengan produksi ikan, konsumsi Ya, ikan. kalau konsumsi ikan yang kita di Badung sampai saat ini sih memang mencukupi ya. Kalau kita analisa sesuai dengan standar gizi, kalau konsumsi ikan kita di Kabupaten Badung dikatakan dengan jumlah penduduk itu sekitar 33,84 ton ya per hari. Jadinya per hari dia. Dengan asumsi per orang itu sekitar 66 gram per orang. Tetapi kan kita masyarakat Badung kan tidak setiap hari dia makan ikan. Tetapi kan dia juga makan lauk yang lain ya, seperti yang tanpa mengesampingkan istilahnya sekarang dengan yang boleh dikatakan booming sekarang itu adalah babi guling, jadi sektor peternakan juga yang masuk di situ. Jadi itu bisa mencukupi, apalagi dengan jumlah nelayan kita, jumlah pembudidaya kita yang memang mencukupi untuk itu. Ya, mungkin. Berarti masih mencukupi Masih ya bisa, ya, untuk masih bisa. produksi ya ikan dan juga peternakan Beras, ataupun ya. pertanian beras seperti itu. Oke, kalau dari Bapak Made sendiri dari terkait dengan pemasaran ini, saya ingin bertanya lebih lanjut lagi. Ada nggak kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi? Ya, terkait dengan kendala, untuk sementara kan baru pemasarannya di kalangan pegawai. Betul. Ya, saya kira dari top leader sampai ke bawah itu artinya sudah terdistribusikan sedemikian rupa. Tetapi nanti kalau akan pemasarannya ke umum, ini yang kami akan harus membutuhkan mengawal bersama-sama ya kebijakan ini, bagaimana mengedukasi pemerintah dan meyakinkan pemerintah, meyakinkan daripada masyarakat bahwasanya beras Badung ini tidak kalah dengan beras lainnya itu. Nah, tetapi terkait dengan baru beberapa hari didistribusikan beras, kami secara intern sudah melakukan yang namanya jajak pendapat, boleh katakan seperti itu. Jadi supaya tidak istilahnya kita terlambat
bagaimana sih kualitas beras yang sudah didistribusikan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ya dia, baik intern dengan kalangan pegawai aja lah dulu. Ya, dengan teman-teman kami di kantor yang jumlahnya 60, kami mintakan ya masukannya. Ya, Betul. terkait dengan beras yang sudah didistribusikan, ya bagaimana? Baik kualitas maupun kuantitas. Ya, kuantitasnya mengenai packagingnya, ya, yang ada kemasan 5 kilo, kemasan 10 kilo, ya, kemasan 25 kilo, ya, itu yang kemasannya. Nah, kami minta masukan dari teman-teman, hampir mengatakan beras kita adalah beras yang cukup bagus dan pulen nasinya, ya. Dan dari segi jumlah berat, artinya kuantitasnya, ya, jumlah berat, hampir semua nyatakan adalah sesuai dengan berat. Demikian. Nah, itu yang perlu kita jaga nanti. Betul. Ya, itu yang kita perlu jaga keberlanjutannya, ya, sehingga tidak turun kualitasnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian memang harus kita saling support seperti itu. Ya, kita di masyarakat meyakinkan bahwa beras Badung ini adalah beras yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah kualitasnya dengan beras-beras yang lain. Tetapi masyarakat sekarang kan karena sudah terbiasa dengan branding beras yang lain kan? Betul. Ya, kan untuk menggantikan beras Badung, ya, di mindset masyarakat itu kan perlu proses. Perlu waktu juga ya. Perlu waktu. Betul. Ya, saya kira demikian. Baik, jadi sejauh ini masih belum ada kendala yang berarti ya. Belum ada kendala. Nanti setelah didistribusikan kepada masyarakat, perlu dikawal bersama-sama supaya kualitas ini tetap terjaga. Termasuk juga packagingnya akan dipikirkan lebih lanjut lagi seperti apa. Ya, yang lebih menarik lah packagingnya nanti. Kalau sekarang kan masih memakai yang namanya MGS, beras super gitu ya, beras Badung super. Nah, kedepannya ya, kita sudah siapkan yang namanya packagingnya, ya, kebetulan diserahkan kepada kami, ya, di Dinas Koperasi UKM Perdagangan, karena mempunyai yang namanya klinik, ya, klinik UMKM, yang salah satunya adalah memfasilitasi daripada packaging. Begitu. Oke, klinik Ya. UMKM seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak Made. Ya. Kalau sejauh ini respon dari pegawai bagaimana terkait beras tersebut? Bagus, responnya cukup bagus. Oke. Ya, dari 60 pegawai ya yang kami tanyakan, pegawai kami aja kan, belum kami ke tempat lain. Ya, mungkin nanti akan bisa dilakukan survei yang dilakukan oleh OPD ya kepada pegawainya, kan sudah punya WA group masing-masing, kan sangat gampang sekali untuk meminta yang namanya data. Baiklah, kuantitas kualitas dua itu kan, ya, untuk istilahnya respon balik terhadap kebijakan, kan gitu dong. Betul. Respon balik terhadap kebijakan. Nah, kalau kami sudah kami lakukan mulai dari tadi pagi gitu, sebagai bahan bagi kami ya untuk menyampaikan, karena ini penting kan, ya, ini penting. Ya, hampir 99% yang sudah menggunakan daripada beras, yang sudah memasak beras itu menyatakan beras ini pulen. Pulen. Ya, beras ini pulen. Ya, jadi jangan khawatir ya, nanti kalau masyarakat Badung ya, khususnya bahkan masyarakat luar Badung, jangan khawatir dengan beras Badung. Itu nanti. Sudah Ya. dipastikan pulen seperti Iya, itu pasti ya. pulen. Itu. Oke. Dan nanti di segmen berikutnya kita akan bahas terkait dengan penentuan harga jual dan juga dukungan sarana prasarana dari setiap dinas dari masing-masing. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Khusus iNews Bali. Kembali lagi di Dialog Khusus iNews Bali bersama saya Dwi Widya, masih membahas terkait dengan menjaga ketahanan pangan bersama 3 narasumber yang luar biasa. Jadi kita menyambung perbincangan di segmen sebelumnya terkait dengan bagaimana pemerintah akan menyerap seluruh hasil panen dari petani khususnya di Kabupaten Badung. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa upaya yang dilakukan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk bisa memberikan sarana prasarana? Ya, memang tantangan petani kita saat ini juga adalah terkait dengan biaya produksi yang semakin mahal. Ya. Oleh karena itu, Bapak Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan mencoba untuk meringankan beban petani itu melalui berbagai program. Ya, pemerintah melalui APBN memberikan subsidi berupa pupuk pada petani. Kemudian dari pemerintah Kabupaten Badung juga menyiapkan bantuan subsidi benih. Subsidi benih. Subsidi benih. Kemudian kita juga menyiapkan program pembangunan sarana prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, perbaikan jaringan irigasi, kemudian bantuan alat mesin pertanian, kemudian kita juga menyiapkan bantuan
alat-alat pasca panen. Hal ini tentu kita berharap para petani kita bisa meringankan beban biaya produksi. Nah, di samping itu kita juga sedang merancang program untuk subsidi solar, terutama untuk traktor. Nah, ini juga penting karena 60% biaya produksi petani kita itu ada di biaya traktor, kemudian juga di ongkos tanam. Nah, disitulah pemerintah ingin hadir untuk membantu petani, meringankan beban, sehingga kesejahteraan petani kita diharapkan itu semakin meningkat. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti dari subsidi Ya. disupport juga, Ya. kemudian perbaikan dan juga bantuan alat. Alat mesin pertanian, Oke. alat pasca panen ya kita fasilitasi juga. Baik, kalau terkait dengan distribusi dari beras tersebut, dari padi, kita mengenal istilah tengkulak seperti itu. Kalau dari Bapak Wayan sendiri, bagaimana merespon hal tersebut dan apa yang bisa kita lakukan untuk memutus tengkulak tersebut? Ya, memang program Beras Badung ini salah satu tujuannya adalah bagaimana kita memangkas rantai distribusi. Ya, bagaimana kita mencegah para tengkulak bisa bermain. Nah, oleh karena itu dengan adanya program Beras Badung ini, kita berharap bahwa petani kita tidak lagi menjual gabahnya dalam bentuk tebasan. Tetapi kita dorong para petani itu menjual hasil panennya dalam bentuk gabah. Nah, dengan kita mendorong mereka menjual dalam bentuk gabah, tentu harganya akan lebih mahal. Kemudian kita juga ingin mendorong untuk hidupnya kembali Sekos-Komanyi yang ada di Badung. Nah, itu tujuannya. Di samping kita ingin agar petani tetap teknik budidaya, kemudian kita mencoba menekan alih fungsi lahan, kita juga ingin mendorong bahwa petani itu tidak menjual gabahnya dalam bentuk tebasan yang tentu dengan harganya bisa dipermainkan oleh para tengkulak. Dengan mereka menjual gabah, harganya kan pemerintah sudah menetapkan harga HPP. Nah, tentu melalui program ini nanti kita ada semacam perjanjian kerjasama antara PD Pasar dengan para RMU ya untuk bisa membeli gabah ya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Nah, kemudian juga kita berharap nanti petani itu bisa membentuk Sekos-Komanyi. Nah, dengan demikian nanti kita berharap juga di samping petani, masyarakat juga menikmati hasil dari berkembangnya sektor pertanian di Badung. Baik, jadi diusulkan agar menjual gabah agar harganya Dalam lebih bentuk mahal gabah, seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau misalnya kita lihat fenomena saat ini, petani itu didominasi oleh usia tua. Jadi jarang anak-anak milenials atau anak-anak yang muda itu ingin bercita-cita sebagai petani. Nah, bagaimana stimulus yang bisa diberikan untuk anak-anak muda supaya bisa ikut mensupport pertanian, khususnya di Kabupaten Badung ini sendiri? Ya, memang rata-rata umur petani kita di Badung itu di atas 56 tahun. Ini memang menjadi salah satu tantangan juga bagaimana kita merubah mindset petani. Baik dalam hal penggunaan teknologi, kemudian juga dalam pengembangan pemanfaatan teknologi pertanian terbaru, itu memang kita agak kesulitan. Nah, oleh karena itu kita mencoba mendorong bagaimana anak-anak muda, generasi muda kita untuk bisa terjun di sektor pertanian. Nah, kami di Dinas Pertanian mencoba untuk merancang sebuah program yang namanya Sibertani, Siswa Belajar Bertani. Nah, kita berharap nanti para siswa yang ada di sekolah, kita berikan dia kesempatan untuk bagaimana merasakan untuk bercocok tanam. Kita dari Dinas Pertanian memberikan bantuan benih, memberikan bantuan pupuk, kemudian kita dampingi juga oleh para penyuluh. Nah, kita berharap nanti akan terjadi persaingan antar kelas untuk bisa merawat tanamannya. Nah, tentu pengalaman di sekolah ini kita berharap nanti bisa menumbuhkan minat, bisa menumbuhkan keinginan untuk bercocok tanam, minimal untuk di pekarangan sendiri dulu. Ya, nanti tentu kita berharap setelah mereka tamat bisa menentukan apakah mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada nuansa pertanian atau justru terjun untuk menekuni bisnis sektor pertanian terutama di hilir. Nah, generasi muda tentu kita harapkan ya mungkin mereka enggan untuk terjun ke sawah, tetapi kita berharap mereka bisa menjadi manajer ya
manajer, menggerakkan orang, menggerakkan petani, kemudian ikut membantu memasarkan. Nah itu kita harapkan. Oleh karena itu kami juga di dinas itu punya program untuk melatih anak-anak muda itu menjadi barista. Ya barista. Dengan demikian kita berharap nanti jiwa wirausaha anak-anak muda ini bisa tumbuh. Terutama bagaimana bisa mengolah produk-produk pertanian bisa bernilai tambah ya yang lebih daripada yang diterima oleh petani saat ini. Jadi sudah ada beberapa program yang berjalan ya, si ya. Bertani dan juga pelatihan barista untuk generasi muda, Ya, supaya bisa mengubah mindset dari Ya. generasi muda. Nah, kita juga, mohon maaf, kita juga merangkul HIPMI, HIPMI. ya, Himpunan Pengusaha Muda. Betul. Ya, juga untuk kita dorong anak-anak muda yang tergabung dalam HIPMI ini untuk bisa ikut melirik sektor pertanian. Setidaknya ikut memasarkan produk-produk pertanian kita, memperkenalkan produk-produk pertanian kita, serta kita ingin mereka juga bisa ikut memperluas pasar sektor pertanian kita. Ya, itu yang kita lakukan. Baik, dan tentunya juga berharap agar jiwa usahanya Ya. bisa tumbuh ya, Ya. di generasi muda khususnya di Kabupaten Badung. Ya, betul. Selanjutnya saya beralih ke Bapak Nyoman terkait dengan Dinas Perikanan ini Pak, sarana dan prasarana apa nih yang diberikan? Tadi kan kita membahas petani, kalau untuk nelayannya sendiri apa saja? Terima kasih. Kalau untuk nelayan sebenarnya kita sudah ada beberapa yang sudah kita berikan, sarana seperti jukung yang sudah kita berikan, demikian juga dari mesin motor tempelnya, termasuk alat pancing dan sebagainya. Ya sudah banyak juga, termasuk juga kalau dari sisi pengolahan juga callbox dan sebagainya. Dan ada satu lagi, kita di nelayan di kelautan terutama, walaupun urusan kelautan urusan provinsi, tetapi pemberdayaan nelayan kecilnya itu memang masih di kita. Ada suatu teknologi yang sudah berjalan dikembangkan oleh Badan Litbang yang sekarang sudah menjadi BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah itu, yang namanya JOB. Kalau istilah kerennya sekarang kan PISGO. Nah, PISGO, dengan konsep PISGO itu kita tidak lagi mencari kemana-mana mencari ikan. Justru kita dengan PISGO itu sudah ditentukan spot-spot kira-kira di mana ikan yang ada. Jadi nelayan kita sudah langsung mengarah ke spot di situ, dan di situ juga sudah dikembangkan oleh BRIDA yang namanya alat Fispender. Jadi begitu nanti sampai di spot yang ditentukan oleh PISGO itu, jadi dipasang alat Fispender, kita bisa melihat dengan kedalaman tertentu biomasa apa yang ada di bawah. Ya, biomasa apa yang ada di bawah. Jadi konsepnya kita seperti apa yang sering disampaikan oleh pimpinan Pak Bupati, bahwa kita tidak lagi mencari ikan, tetapi kita sekarang menangkap ikan. Jadi dengan adanya aplikasi PISGO itu, secara otomatis anak-anak nelayan-nelayan kita yang memang nelayan kita tidak seperti di pertanian lah yang sampai umurnya sampai di atas 56, tapi kita ada yang paling inilah sampai 50 tahun lah. Kan kalau yang namanya di laut kan di samping keahlian kita menangkap ikan, kemampuan fisik juga perlu diperhitungkan ya. Yang kedua juga terkait dengan prasarana itu yang namanya jaket keselamatan itu. Demikian juga kalau kita di budidaya, ada kita mempunyai bantuan-bantuan benih kepada masyarakat atau kelompok pembudidaya. Kalau istilah kita itulah Libertis Mulus, distribusi benih gratis menuju keluarga sejahtera. Artinya pembudidaya, kelompok masyarakat dan juga mungkin organisasi bisa kita fasilitasi untuk kita berikan benih. Mereka yang memelihara, jadi dia tidak perlu lagi benih ikan atau bibit ikan yang kita berikan. Demikian juga fasilitas yang dari APBN juga ada, seperti konsep pemeliharaan ikan lele yang dengan konsep bioplok. Jadi bioplok itu adalah suatu konsep yang memang kita buatkan kolam terpal, kita ada suatu alat yang memang diterapkan di situ, termasuk teknologi yang ada di situ. Di samping itu juga bisa kita kemarin kita berikan juga budik damber, budidaya ikan dalam ember. Jadi tidak perlu kalau memang dia punya lahan yang lebih luas itu mungkin di belakang rumah atau di tegalan, itu masih memang memungkinkan untuk memelihara dengan sistem yang konvensional. Tetapi kalau memang masyarakat yang menginginkan untuk bisa memelihara kan bisa di kolam. Apalagi kami di Dinas Perikanan kan kolaborasi juga dengan Dinas Pertanian, istilah Minapadi. Jadi petani yang memang baru memanen
Jadi baru panen dan masih akan proses menjadi proses selanjutnya itu di situ kita isi ikan. Jadi ada jarak antara pematang sawah dengan ini kurang lebih setengah meter sampai 1 meter itu kita tetap aliri air. Jadi ikan-ikan yang biasa di situ dia mungkin ikan jenisnya ikan nila. Jadi yang 3-4 bulan itu sudah bisa panen. Jadi begitu panen padi, jadi tidak langsung kosong dia. Kita sisipi dengan ikan. Ada juga istilah kita aquaponik. Jadi budidaya itu di bawahnya ikan lele, di atasnya bisa kita tanami sayur. Jadi nyambung dengan pertanian jadinya. Kira demikian, Mbak. Jadi bisa berkolaborasi juga ya. Terus kita sekali jalan dari seperti awal itu. memang kita dengan pertanian tidak bisa lepas. Yes. Kalau istilahnya kita 11-12 bahkan 11-11,5 lah gitulah. Jadi tidak bisa lepas kita dengan ini. Seperti apa yang saya sampaikan, di sini nasinya, di sini B-nya kan gitu jadi. Oke, jadi banyak sekali upaya yang sudah dilakukan juga Iya. dari pemberdayaan, kemudian bantuan benih dan serta memanfaatkan teknologi ya ya. untuk bisa semakin meningkatkan minat Iya, masyarakat untuk yang bisa lahannya budidaya sedikit ikan. pun bisa kita ya. Bahkan lahan sedikit pun bisa, atau bisa kolaborasi juga dengan ikan air tawar yang jenis hias, misalnya koi, bisa kita masukkan. Dan saya sendiri sudah terapkan di rumah dan memang cukup begini juga, bagus juga gininya. Jadi kita sebagai penghobi ikan hias juga tersalurkan. Jadi pembudidaya ikan air tawar juga kita bisa gitu. Baik, terima kasih Bapak Nyoman, Bapak Wayan dan juga Bapak Made. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Saya akan bertanya kepada Bapak Made terkait dengan apa saja sih terobosan yang dilakukan dari Dinas Koperasi, UKM dan juga Perdagangan agar produk yang dijual itu tidak hanya berupa bahan mentah, tapi siap saji dan konsumsi yang dikemas secara bagus. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih bersama saya Dwi Widya dalam Dialog Khusus iNews Bali. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen sebelumnya. Saya akan langsung menuju ke Bapak Made terkait dengan terobosan apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan juga Perdagangan Kabupaten Badung terkait dengan packaging ataupun kemasan supaya menarik di pasar. Ya, baik Pak Widya, ya jadi terkait dengan tupoksi kami ya di Dinas Koperasi UKM Perdagangan khususnya di UKM-nya sekarang. Yes, Karena UKM itu memfasilitasi daripada UMKM termasuk adalah UMKM olahan yang mengelola daripada hasil-hasil pertanian seperti itu ya. Kami setiap tahun paling tidak sekitar 2-3 kali mempunyai kegiatan pelatihan ya, pelatihan untuk mengolah daripada hasil-hasil produksi pertanian seperti itu, apakah itu terkait dengan pengolahan kue dan sebagainya ya, termasuk juga bagaimana memfasilitasi daripada UMKM itu untuk membuat packagingnya ya, dan kalau dia mempunyai produk yang bagus ya, dan kita sampai fasilitasi terkait dengan perizinannya, perizinan PIRT, sudah itu halalnya dan sebagainya. Nah ini kan sangat-sangat dibutuhkan oleh UMKM kita. Nah itu yang terobosan itu kita lakukan. Di samping itu yang kami kewalahan sekarang, karena ini kan di desa ini kan banyak anggaran sekarang kan, di desa itu. Nah desa itu berlomba-lomba sekarang mengedukasi juga UMKM yang ada di desa. Nah sedangkan sebagai narasumbernya itu dari kami. Ya ini yang juga kami merasa terbantu oleh desa ya, dalam rangka untuk mengembangkan, karena kami kan terbatasan oleh waktu dan anggaran. Nah, desa sekarang menyiapkan, kami support dengan SDM-nya seperti itu. Nah, sehingga kita berkolaborasi juga dengan desa dalam mengolah daripada hasil-hasil pertanian, terutamanya padi. Bagaimana ini bisa mendapatkan nilai lebih. Ya, nilai lebih artinya kita tidak gelondongan jual beras saja, tapi diolah, diproduksi gitu ya, menjadi kue lah, sudah itu yang paling tidak pernah henti kan untuk kegiatan hari raya. Ya, Pasti dengan selalu berbagai ada ya, Pak, kemasannya, ya, dengan berbagai kemasan, dengan berbagai produk itu yang tidak pernah habis. Ya, kita harus ciptakan istilahnya temuan-temuan baru, ya, dan berupa apa nanti dan sebagainya. Nah, sehingga itu adalah menarik dan diminati oleh masyarakat. Gitu. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya, berkolaborasi juga dengan pihak desa, seperti itu. Ya. Oke, jadi salah satunya adalah untuk pelatihan packaging hasil pertanian, termasuk beras itu sendiri. Ya. Nah, kita tahu bersama bahwa beras itu menjadi penyumbang laju inflasi daerah nih. Tuh.
Bapak Made. Jadi gimana sih caranya dari dinas atau dari Bapak Made sendiri untuk bisa menekan laju inflasi tersebut agar harganya itu bisa tetap stabil? Betul, ya. Memang salah satu juga tugas dan fungsi kami ya, kembali ke bidang perdagangan sekarang, yang memantau terkait dengan tingkat harga di masing-masing pasar. Karena kami pun juga kan memantau daripada perkembangan harga itu tiap hari. Tidak saja menjadi konsumsi kita di Pemda sendiri, tetapi juga menjadi bahan untuk dilaporkan rutin setiap hari. Oke. Ya, itu dipantau juga oleh pusat ya terkait dengan tingkat perkembangan harga. Nah, jadi tingkat perkembangan harga dengan yang sering bergejolak sekarang ini, ya makanya pimpinan mengambil yang namanya kebijakan seperti ini ya, dengan beras Badung ini. Ini salah satu adalah untuk menekan inflasi itu sendiri. Dan kami pun juga kalau melonjak harganya kan kami lakukan operasi pasar. Betul. Ya, operasi pasar ya, karena berawalnya mulanya adalah angkanya dari pemantauan harga tadi. Ya, kami lakukan dengan operasi pasar. Nah, dan yakin nanti ya, dengan seyakin-yakinnya kami katakan, kalau ini sudah masif nanti bergerak ke masyarakat, beras Badung ini, saya kira khusus untuk beras pasti harganya akan stabil. Pasti akan harganya stabil. Nah, tergantung daripada apa? Karena kan perangan antara spekulan sekarang. Ya, spekulan pemodal sekarang yang sering booming itu yang harus kita waspadai. Nah, kalau kebutuhan kita apa yang disampaikan data tadi oleh Pak Kadis Pertanian dan Pangan adalah kebutuhan beras akan mencukupi dan daripada hasil pertanian juga akan menjadi surplus. Saya kira dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan ya Bapak Bupati ini, saya kira akan bisa menekan daripada inflasi itu sendiri. Baik, jadi menarik sekali ya Pak ya, terkait dengan menekan laju inflasi, salah satu upayanya adalah dengan brand beras Badung itu sendiri. Dan juga kalau kita berbicara tentang harga, ini pasti nggak jauh-jauh kita ngomongin juga tentang ketersediaan stok. Betul. Baik itu dari beras ataupun dari konsumsi ikan, seperti itu ya. Nah, saya mau beralih ke Dinas Pertanian dan Pangan nih Pak. Kalau misalnya di wilayah tani seperti itu, atau di pertanian, ini pasti akan erat banget kaitannya sama musim pancaroba. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut supaya stoknya tetap terjaga? Ya, meskipun memang produksi gabah kita selama ini dalam 5 tahun terakhir rata-rata sekitar 112.000 ton. Namun demikian kami juga melakukan berbagai upaya bagaimana agar setiap musim itu kita ada panen di Badung. Ya. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Pertanian mencoba untuk mengatur pola tanam dan waktu tanam. Ya, waktu tanam. Sehingga nanti setiap tahun itu sepanjang musim, sepanjang tahun itu ada kawasan subak yang memang akan panen. Ya, panen. Jadi ketika subak yang ini sudah panen, kita atur di subak yang lainnya mulai proses tanam. Sehingga pada saatnya nanti setiap musim ini kita ada kawasan subak yang memang siap panen untuk memenuhi kebutuhan gabah dalam rangka untuk memproduksi beras. Jadi nah, di samping itu, jadinya. Ya. Jadi dalam satu kawasan di Badung itu tidak serempak dia menanam padi. Ya, jadi itu kita atur. Ya. Daerah Petang, Abian Semal, periode pertamanya, mungkin berikutnya. Jadi kan terus dia. Jadi terus terproduksi jadinya. Jadi berkesinambungan ya. Ya. Oke. Nah, di samping itu kami juga punya program lumbung pangan masyarakat. Ya, jadi di lumbung pangan masyarakat ini kita memberikan modal kerja kepada subak untuk bisa menyerap gabah-gabah untuk disimpan menjadi stok, ya, menjadi stok beras yang nanti bisa dikeluarkan dalam rangka untuk memenuhi ketersediaan beras di pasaran. Di samping itu juga mulai tahun ini kami di Dinas Pertanian sudah merancang kegiatan untuk pengadaan cadangan beras pemerintah daerah. Nah, jadi cadangan beras ini bisa dikeluarkan untuk mengatasi ketika ada situasi darurat, bencana alam, dan sebagainya. Nah, itu yang sudah kita lakukan, bagaimana kita bisa mempersiapkan ketersediaan beras sepanjang tahun. Jadi banyak langkah-langkah preventif yang dilakukan ya, salah betul, satunya itu biar setiap musim itu pasti ada panennya, pasti ada karena panen. berbeda Kita waktu yang tanamnya kita yang dan waktu ngatur, panen. Waktu tanamnya, pola tanamnya di masing-masing subak itu sehingga tersedia gabah setiap saat. Kalau untuk stok ikan sendiri, apakah
terpengaruh dengan musim pancaroba juga dan bagaimana cara mengatasinya, Ya, Bapak kalau Nyoman? ikan ya sama juga kan, mungkin di pertanian juga seperti itu. Kalau ikan itu biasanya musim-musim nelayan ke laut itu biasanya pada sekitar bulan Januari sampai Maret itu pasti, karena itu sudah mulai angin barat. Iya. Yang datang itu bukannya ikan, malah sampah. Tetapi di periode bulan-bulan berikutnya itu produksi ikan itu melimpah juga. Nah, pada saat melimpah itulah kita punya yang namanya cold storage. Kita ada di Kedonganan itu yang kapasitasnya 4 ton dan 200 4 ton dan 200 ton itu 200 kilogramnya itu di situ. Disitulah pada saat musim panen yang melebihi daripada kebutuhan masyarakat, kita simpan di situ. Jadi pada saat musim-musim pancaroba, musim-musim yang memang nelayan agak sulit melautnya itu, dia tidak berani melaut. Karena apa? Karena ya kalau nanti jaringnya itu menangkap ikan, tapi biasanya sampah yang ditangkap. Ya akan sulit sekali pada saat melempar jaring ke laut, itu yang ditangkap itu akar-akar daripada pohon, terutama bambu itu. Kan agak sulit, lebih baik dia lepas. Nah, untuk menjaga dia istilahnya keberlangsungan, kita sudah rencana menjalin kerjasama dengan Dinas PUPR. Pada saat sampah meluber ke pantai, jadi nelayan kita yang dipekerjakan untuk ikut membersihkan sampah itu. Jadi nelayan tidak ini juga, dia tidak berhenti, tidak dalam periode beberapa bulan itu. Jadi ada pemasukan selain memang dari menangkap ikan sendiri. Gitu ya. Baik, menarik sekali. Saya jadi ingin tahu jenis ikan apa saja yang biasanya digiatkan. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak ya. Oh, iya. Kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami di Dialog Khusus iNews Bali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir pada Dialog Khusus iNews Bali edisi hari ini. Dan tentunya saya ingin langsung saja ke Dinas Perikanan Kabupaten Badung terkait dengan pertanyaan saya tadi yang belum terjawab. Jenis ikan apa saja yang sekarang digiatkan dan alasannya kenapa Pak? Terima kasih Mbak Bidia. Kalau kita di budidaya, khususnya di darat, di budidaya ikan air tawar yang kita kembangkan saat ini itu akan ikan nila, lele, dan karper. Ya, nila, lele. Karena apa? Karena dari sisi pemeliharaan ketiga ikan itu memang sangat gampang. Lele ya kurang lebih sekitar 3-4 bulan itu sudah bisa kita panen. Apalagi dengan sistem bioplok yang saya sampaikan tadi. Yang kedua juga ikan nila. Ikan nila itu sudah sekarang boleh dikatakan dalam tanda kutip menggeser ikan mujair. Jadi sekarang mujair nyatkat yang ada di beberapa tempat itu kalau saya amati itu kebanyakan memang nila karena mirip antara mujair dengan nila itu mirip. Orang yang kalau secara teknis perikanan memang enggak ini baru paham. Jadi dia minta mujair nyat-nyat yang diberikan lah nila. Demikian juga kandung kali ya. Iya, memang kemiripan. Ciri-ciri ikan nila itu satu kepalanya itu tidak besar, sedangkan tulangnya itu agak besar, tapi dia isinya itu agak tebal. Nah, kalau ikan mujair itu kepalanya gini, besar dia. Makanya dibilang seperti ikan mujair gitu lah. Nah, itu. Terus yang kedua juga ikan karper tidak juga kalah pentingnya juga. Nah, satu lagi yang ingin yang sampaikan bahwa pimpinan kita, Pak Bupati juga menginginkan masyarakat Kabupaten Badung memelihara ikan tidak hanya di waduk, tidak hanya di kolam ataupun genang-genangan air dan bahkan di sungai. Nah, di sungai bagaimana menjadikan sungai itu tampak depan daripada rumah kita. Kalau dulu kan kesannya sungai itu ada di belakang rumah. Nah, sekarang sungai itu biar bisa di depan. Kalau memang masyarakat sudah memelihara ikan di sungai, jadi secara otomatis sebelum dia memelihara kan sungainya itu akan dibersihkan dan dijaga. Ya, dengan dijaga secara otomatis juga kita cross cutting dengan dinas LHK itu kan. Jadi terutama masalah sampahnya itu kalau memang sudah ada ikan di situ kan masyarakat yang ingin membuang sampah ke sungai kan menjadi enggan dia. Jadi sebenarnya ikan air tawar yang bagus itu memang di saluran irigasi ataupun di kolam air deras karena dia secara alami mendapatkan makanan secara itu, di samping memang kita tambahkan makanan-makanannya itu. Ciri-ciri air yang bersih memang apabila ikannya itu hidup. Dan satu lagi, kita sekarang kembangkan yang namanya ikan air tawar jenis koi. Jenis koi, dan bahkan pimpinan kami menginginkan bagaimana saya di Dinas Perikanan bisa memelihara ikan koi di sungai. Dan itu tantangan, dan sampai sekarang memang kami masih mencari lokasi yang pas
untuk bisa, karena ikan koi kan boleh dikatakan ikan yang harganya lumayan kan, kalau emang kita ditaruh di sungai, ya kalau aman, kalau tidak kan gitu ya. Ya, saya kira demikian ya. Mungkin pada kesempatan ini harapan kami dari Dinas Perikanan, khususnya mungkin kepada masyarakat Kabupaten Badung, kalau memang berkeinginan untuk memelihara ikan, membudidaya ikan, silakan berkoordinasi dengan kami di Dinas Perikanan. Apalagi kami di Dinas Perikanan mempunyai program Sibetis Mulusnya, distribusi benih gratis kepada masyarakat menuju keluarga sejahtera. Silakan mengajukan surat, kita koordinasi juga, ada teman kami penyuluh perikanan yang ada di lapangan itu. Jadi benihnya kita berikan, jadi paling tidak seperti tadi kami sampaikan di genangan, bahkan di ember pun kita bisa. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin ke Bapak Made, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa dan closing statement dan harapannya. Terkait dengan harga, ya beras Badung ini jangan khawatir ya dalam hal penetapan daripada harga, karena ini merambil proses daripada kebijakan pimpinan juga, dan bahkan dasarnya adalah masukan dan survei. Ya, harga yang sekarang itu sudah ditetapkan berdasarkan hasil survei dan harganya itu jauh di bawah. Ya, harga yang 12.500, sedangkan dengan kualitas beras yang sama itu ada di angka 12.800, berarti kan sudah di bawah. Nah, sehingga dengan demikian harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Badung ya, nanti setelah beras ini diluncing kepada masyarakat umum ya, jangan khawatir lagi ya daripada kualitas daripada beras Badung ya. Bahkan beras Badung ini tidak akan kalah kualitasnya dengan beras-beras lain yang selama ini masyarakat sudah terbiasa dengan produk lain. Ya, saya yakin cobalah sekali dengan beras Badung. Ya, itu. Cobalah sekali dengan beras Badung, sekali mencoba beras Badung pasti terus ketagihan. Ya, itu. Baik, selanjutnya dari Bapak Wayan, silakan. Pandemi COVID-19 yang kemarin itu memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua, bahwasanya kita tidak boleh melupakan sektor pertanian. Ya, apabila memang digarap dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ternyata sektor pertanian itu bisa memberikan keuntungan, kemudian bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Nah, kemarin sudah terbukti bahwa ketika sektor lain berhenti akibat pandemi COVID, justru sektor pertanian lah yang menyelamatkan roda perekonomian masyarakat. Untuk itu mari kita sama-sama mensukseskan program Bela Beli Petani kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Wayan, Bapak Nyoman, dan juga Bapak Made atas sharingnya hari ini. Dan untuk pemirsa, jangan lupa untuk selalu dukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Akhirnya, saya Dwi Widya, beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di dialog khusus iNews Bali berikutnya. Om Santi, Santi, Om Santi, Santi Om. Santi.